Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pondok Pesantren Ya Bunaya. Nah, kali ini saya sedang bersama narasumber yang bernama Nabila Almirah Yudisyah ya. Nabila ini merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Ya Bunaya, yang mana Nabila ini pernah mengikuti perlombaan menulis dongeng tingkat nasional. Wah, hebat sekali ya Nabila. Mungkin kita beri tepuk tangan ya sama teman-teman di rumah, tepuk tangan. Oke. Nabila ini udah keren sekali ya. Kelas 1 SMTS sudah bisa menulis dongeng ya. Dan mengikuti konteks sehingga Nabila ini mendapat peringkat 50 besar ya, 50 besar sehingga tulisannya dicetak dalam buku yang saya pegang ini yang berjudul Nimbo dan Hujan. Wah, Nabila ini hebat sekali ya. Oh ya Nabila, mungkin saya dan teman-teman di rumah juga pengen tahu apa sih yang menjadi inspirasi Nabila untuk menulis dongeng tersebut. Bisa diceritakan? Saya tuh suka sekali nulis dari waktu kelas 4 MI. Ya. Keinginan tuh pengen bikin cerita, terus punya buku biar bisa banyak orang, yang bermanfaat bagi orang. Akhirnya terwujud juga bikin dongeng, walaupun bikin dongeng juga nggak apa-apa. Nanti udah bikin. Berarti Nabila itu sudah terinspirasi dari kelas 4 MI. Iya. Udah terinspirasi. Maaf ya teman-teman, maksudnya sudah suka menulis dari kelas 4 MI gitu. Iya. Ya. Nabila ini suka menulis dari kelas 4 MI. Nah, apa sih kenapa Nabila itu suka menulis? Apa yang membuat Nabila itu tertarik dengan tulisan? Karena dengan menulis tuh kita bisa meluapkan emosi kita dalam tulisan, biar buat suatu cerita yang bagus untuk menginspirasikan banyak orang. Tuh. Dulu tuh awalnya sih tulisnya sih dari buku tulis, habis itu punya komputer, tulis saya di komputer. Setiap hari tulis, saya belajar tulis, kalau ada waktu luang tulis. Terus setelah di komputer baru lanjut ke HP, pakai aplikasi Wattpad yang bisa buat tulis baca-baca gitu, buat novel. Baru pas udah masuk pondok bikin lagi di buku tulis, sehingga banyak bikin udah banyak ditulis di buku-buku, tapi akhirnya nggak dilanjutin juga. Nah, dan akhirnya terwujud di pondok ya. Iya. Nah, Nabila, awal mulanya Nabila ikut konteks tersebut itu apa sih? Apakah disuruh atau bagaimana? Diajak tuh waktu itu kalau nggak salah sih lagi hafalan hadis si para terus tiba-tiba dipanggil sama ustadz, katanya ada Pak Fajar waktu buat ajak ikut tulis dongeng, karena sebenarnya udah ditanya suka nulis, suka membaca, suka novel genre apa, biasa bikin cerita tentang apa. Habis itu Pak Fajar suruh saya buat ikut lomba dongeng di Jawa, ditulis, suruh bikin, kalau nggak salah sih waktu itu suruh bikin 3 lembar, cuma saya bikin Lebih dari 3 lembar ya. Namun akhirnya juga bisa terpilih ya Nabila, alhamdulillah sekali. Berawal dari suka nulis, akhirnya jadi penulis. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, Nabila, apakah ada buku atau cerita-cerita tertentu yang membuat Nabila terinspirasi ataupun yang membuat Nabila akhirnya suka menulis gitu? Jenis sih banyak, cuma yang kebanyakan yang tentang anak-anak SMA atau enggak tentang perjuangan seseorang gitu. Banyak sih, cuma udah lupa isinya apa. Oke, guys, Nabila dengan usianya yang masih sangat muda sudah bisa menulis karya ya, menulis cerita gitu. Nah, saya sendiri juga dengan teman-teman di rumah juga jangan mau kalah ya. Ya, kita harus bisa juga mengembangkan potensi diri gitu. Nah, Nabila, bagaimana respon orang tua Nabila mengetahui Nabila ikut konteks dan memenangkan sehingga sampai dibukukan seperti ini? Awal sih Bu, pas dikasih tahu nih kan bukunya dikasih pas di rumah. Kalau nggak salah tuh pas liburan, pas lagi pulang tiba-tiba tuh ustadz telepon suruh ke pondok. Saya sama ibu saya datang ke pondok,
baru saat bilang kalau misalkan saya sudah masuk juara 50 besar, bukunya bakal dipesan tanggal berapa lupa gitu, tapi udah di pondok. Baru pas di pondok dapat bukunya, saya kasih tau ibu, bu bukunya udah jadi ya. Baru bu foto masukkan ke Facebook, banyak komentar baik dari teman-teman ibu. Oke. Apakah ada dukungan tersendiri? Ada dukungan gitu dari orang tua gitu? Dukungan yang membuat Nabila jadi semangat nulis, makin semangat nulisnya gitu. Jujurnya sih waktu disuruh bikin cerita sih, saya kasih taunya pas ceritanya udah dikasih ke Pak Fajarnya, jadi saya belum cerita pas lagi nulis. Berarti waktu itu posisinya orang tua Nabila nggak tahu sama sekali kalau Nabila ikut lomba gitu? Nggak tahu, taunya pas sudah selesai tulis baru dikasih tahu. Gitu. Oke, Nabila. Nah, Nabila, dengan prestasi yang Nabila dapatkan di usia muda ini, apakah ada sesuatu yang ingin Nabila sampaikan gitu ke teman-teman atau apa? Nah, jadi kalau misalnya kita punya mimpi yang besar, jangan ragu untuk mewujudkan. Nah, kita berusaha dari yang kecil jadi sukses, jadi biar bagaimanapun cara biar kita punya mimpi itu terwujud, walaupun dalam benak kita tuh nggak mungkin bakal terwujud. Itu harus yakin, jangan optimis untuk mewujudkan cita-cita walaupun banyak orang bilang kamu nggak bakal bisa. Jangan dengar kata-kata orang, ikuti kata hati. Oke ya, bagus sekali. Dengan usia seperti ini ya, udah bisa sudah bisa menulis, sudah bisa memberi wejangan, sudah bisa memberi semangat ya. Oke, Nabila. Terus apakah ada respon dari teman-teman atau para pembaca yang membuat Nabila makin semangat menulis? Nah, dulu tuh pas di buku tulis kan udah disuruh tulis buku tulis kan 3 lembar. Udah selesai, saya kasih ke Pak Fajar. Ya awal sih itu saya emang jelek sih, kayak nggak bisa dibaca gitu, kecil-kecil. Pak Fajar baca bingung. Ini tulisannya apa? Diperbaiki. Terus udah teman saya lagi hafalan hadis kan sama Ustadz. Dia bilang begini, makanya tulisannya tuh jangan jelek biar Ustadz tuh bisa baca gitu kan. Ustadz diam aja, nggak usah direspon sih, nggak penting juga. Bu dia bilang juga kalau misalnya tuh semoga Nabila kalah. Ada bilang gitu. Oh ada ternyata ya haters. Terus saya balas juga ke dia, semoga hafalannya nggak lancar. Ya betul nggak lancar. Iya, kok kejelekan dibalas dengan kejelekan. Oke, berarti berawal dari kata-kata semoga tidak tulisannya kalah gitu. Jadi semangatnya makin berkobar-kobar gitu ya. Akhirnya makin semangat nulis gitu. Terus itu kan hal komentar negatif ya. Nah, kalau komentar positifnya dari teman-teman itu seperti adakah atau bagaimana? Banyak yang semangat. Itu kan pas dibilang gitu kan saya langsung baper karena langsung gak sakit hati. Jadi saya langsung kamar, saya juga nangis kan. Terus teman-temanku bilang begini, sudah lanjutin aja, nggak usah dengar kata-katanya, dengar aja gitu. Diajutin aja. Jadi kan tuh komentar negatifnya tuh sebagai penyemangatmu gitu. Bisa langsung semangat di situ, semangat. Oke, berarti banyak hal yang membuat Nabila tuh jadi terinspirasi buat menulis. Nah, Nabila, apakah kedepannya Nabila juga masih ingin mengembangkan potensinya Nabila ingin menulis lagi kah atau bagaimana? Ada malah pengen banget bikin buku lagi. Tapi waktu itu MTS kemarin baru saja dikasih tahu kalau misalkan ustazah dari MTS tuh nyuruh saya untuk bikin puisi. Itu bukan hanya saya saja, ada Indi sama teman saya Indi sama Vika ikut puisi juga. Itu udah dikirimkan ke sananya. Puisi, oke. Ini menarik guys. Selain menulis cerita dongeng, berarti Nabila juga bisa menulis puisi ya? Iya, walaupun sedikit-sedikit sih, masih belum terlalu mahir bikin yang bagus gitu. Tapi udah keren sekali tuh, menulis dongeng, menulis puisi juga bisa. Nah, itu keren. Nah, Nabila,
Sebenarnya cita-cita Nabila sendiri tuh apa sih? Apakah emang pengen jadi penulis, atau penulis itu hanya sekedar hobi, atau cita-cita Nabila itu ada yang lain tapi nulis itu cuma hanya sekedar hobi, hanya sekedar tempat peluapan emosi, atau gimana? Sejujurnya sih dulu tuh kecil nggak punya cita-cita, jadi bingung mau jadi apa, mau jadi dokter nggak bisa, mau jadi polisi juga nggak bisa, kok jadi polwan sih nggak mungkin. Tapi akhirnya pas kelas berapa gitu mau jadi penulis, jadi penulis. Dulu sih pernah sempat disuruh ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau jadi komikus. Biasa nggak tahu novel tuh apa, dulu cuma tahu nulis doang. Akhirnya dewasa, akhirnya saya udah tekadkan menjadi penulis. Tapi insya Allah Ya, berarti bukan hanya sekedar hobi menulis, tapi memang keinginannya pengen jadi penulis gitu. Cita-citanya juga pengen jadi penulis gitu. Oke, selain itu apakah ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan? Jadi saya ucapkan, apapun itu impian kalian, sebesar apa impian kalian, misalnya kalian beli ke luar negeri atau nggak mau kuliah di luar negeri, tapi kalau kalian berpikiran aduh kayak Esa nggak mampu, jangan berikan seperti itu. Justru impian itu kita harus bangun, kita harus wujudkan, walaupun itu nggak mungkin itu kita nggak mungkin bakal terjadi. Jadi apa salahnya kita berusaha untuk capaikan apa yang kita inginkan sedikit demi sedikit. Oke, ya, keren. Nabila sudah bisa menulis, terus di pondok juga Nabila sudah menghafal hadis juga ya. Ya, udah menghafal hadis, agama akhiratnya dapat, dunianya juga dapat ya. Oke. Oh ya, Nabila, tadi Nabila bilang apapun risikonya tetap hadapi gitu kan Ya. Nah, apakah ada resiko-resiko yang pernah Nabila hadapi yang sangat sulit bagi Nabila untuk menulis? Banyak sih. Pernah waktu pas baca buku tuh, karena ibu pernah marah, nggak boleh jangan terlalu baca buku terus, jangan baca buku malam-malam, karena tahu kesedihan baca buku, makanya saya pakai kacamata sampai sekarang. Berarti awal mulanya pakai kacamata itu karena sering baca buku malam-malam gitu. Iya. Sampai mama marah. Emang mamanya marah karena baca buku atau karena Nabila baca bukunya bukan buku pelajaran? Benar sih, kalau baca buku novel gitu sih nggak apa-apa, cuma ibu bilang bacanya jangan malam-malam. Usaha kalau baca buku tuh pakai kacamata gitu. Berarti ini masalah waktu ya. Iya. waktu bacanya. Oke, Nabila. Terus berarti orang tua itu merestui gitu. Setuju? Ya. Berarti orang tua juga mendukung, teman-teman juga mendukung gitu. Jadi enak gitu ya. Oke, teman-teman, kita bisa saksikan sendiri, kita bisa dengar sendiri bahwasanya keinginan atau cita-cita itu memang kita harus gapai ya, harus kita raih dengan apapun caranya, asalkan itu masih dalam konteks yang baik ya. Nah, apapun rintangannya hadapi gitu. Jangan patah semangat, apapun kata orang gak usah dengerin. Yang penting kita tetap berusaha gitu ya Nabila. Iya. Oke. Mungkin itu saja dari kami berdua. Terima kasih Nabila sudah mau menjadi narasumber ya. Oke, mungkin saya akhiri dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.